Malam ini, malam 17 Agustus, ketika kita mendayai bahwa malam ini adalah malam sakral, maka itulah yang akan terjadi. Dan kesakralan itu kita bangkitkan Ibu Pertiwi ini. Kita bangkitkan. Rahayu semuanya teman-teman, saudara-saudara, Rahayu Sagung Dumadi, teman-teman, Rahayu adik, Rahayu Mas Bonang, Rahayu Mas Bonang, Rahayu, Rahayu Pak dari Jember, Rahayu, Mas Bonang, Rahayu Mas. Rahayu, Rahayu, Ayo Mas Bonang. Rahayu, Rahayu semuanya. Rahayu Mas Bonang. Rahayu, Mas Warni, Terima kasih Mas Bonang. Rahayu Mas Bonang. dari Hongkong bagaimana? Cuaca cerah Mas Bonang, secerah hati para petani Nusantara. Cuaca cerah, merdeka Mbak Diani, merdeka. Merdeka Mas Bonang, Merdeka semuanya. Ayo Mas Bonang. Rahayu, Rahayu Mas Bonang, merdeka. Rahayu, merdeka. Rahayu semua sedulur, Mas Bonang, Rahayu, Mas Roy, Rahayu. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Digeser Mama enggak. Mas Rahayu Mas Warni, Bonang. Mas Warni, bisa seperti yang biasa dilakukan teman-teman itu, narik Mbak Is. Mbak Isnya berdiri. berdiri. Ya. Udah sono di belakang sholatnya di luar. Mas Warninya ditarik sama Mbak Is. Ditarik seperti biasanya Mbak Is. Mas Warni disabdakan aku loyo dulu Mas. Ya Mas Warni, mohon maaf suara handphonenya di-on kan mikrofonnya. Ya. Nggih sampun. Sampun. Teman-teman yang melihat Mas Warni siapa ya? Bisa angkat tangan. Yang melihat Mas Warni bisa angkat tangan. Atau saya ajalah. Mas Warni rapat dulu kakinya. Rapat. Sampun rapat. Sudah, Mas. Diloyokan dulu ya. Aku loyo. Ya. Mas Warni bisa lihat saya? Aku loyo. Bisa lihat saya, Ya, Mas? bisa, Mas. Ya. Bisa. Nggih. Bisa. Monggo. Diloyokan. Rahayu Mas Bonang. Ya, Rahayu. Aku loyo. Ya, ditarik Mbak ya. Ya seperti mainan biasanya. Cuma kali ini saya ingat saya baru sekali saya lakukan. Mas, saya bisa lihat. Rahayu Mas. Mas Bisa Bonang. lihat telapak tangan saya, Mas Warni. Mas Maaf, Bonang. telapak kaki saya. Rahayu, Mas Tauhid. Ya, Mas Bonang. Mohon minta waktunya sebentar. Ya, sebentar Mas Tauhid. Iya. Bisa lihat telapak kaki saya, Mas Warni? Oh iya. Ya, bisa, Mas. Ya, sudah. Monggo ditarik, Mas. Ditarik yang keras, Mbak. Tidak bisa ya? Enggak bisa. Ya. Ya, monggo matur suwun.
Bentar Mas Tauhid ya. Seperti yang teman-teman saksikan tadi, sebenarnya energi ini tidak terbatas. Bahkan telapak kaki kita pun ketika kita dengan sengajakan untuk memberi daya dan memberi kasih sayang kepada seseorang yang kita kehendaki, dia berjalan kuat. Telapak kaki. Kemudian ketika teman-teman semua berjalan dan menginjak bumi Nusantara ini yang sedang menjerit, dan kemudian teman-teman sengajakan untuk mendayai ibu bumi kita ini dengan telapak kaki, dengan setiap langkah kaki teman-teman, seketika bumi pun akan menyambut dengan luar biasa, dan teman-teman bisa lakukan sebagai hadiah Ibu Pertiwi kita yang ulang tahunnya besok dengan memberikan limpahan kasih sayang melalui langkah-langkah para badara dan badari. Dengarkan suara bumi ketika kita melangkah dengan telapak kaki para badari. Dengarkan suaranya karena seketika akan menyambut. Begitu pula ketika teman-teman yang ada di sanggar selalu beberapa hari ini sengaja saya suruh untuk berjalan tanpa alas kaki, berjalan di depan sanggar, jalan depan sanggar mutar, sambil mendayakan kekuatan dan keagungan bagi bumi Pertiwi, bumi yang kita injak, bumi yang tempat di mana kita dilahirkan. Dengar suara bumi Pertiwi, dengar suara Ibu Pertiwi. Beri kado terindah buat Ibu Pertiwi. Begitu pula dengan tanah air kita, tanah kita dayai, kita rahmati. Air, entah itu air sungai, air laut, air sumur, tepakkan tapak batara ini kepada air, beri daya, tanah, air dan udara Nusantara ini. Mengapa hari ini saya terkesan mendadak? Karena ada hal ini yang mau saya sampaikan, bahwa tapak kaki, setiap langkah kaki kita ketika menginjak bumi itu bukan main-main. Lakukan, habis ini lakukan. Dan pesan yang lain adalah besok hari sakral jam 10 lebih sekian menit, mohon untuk gunakan pendayaan seluruh yang kita punya. Seperti yang kemarin malam sudah saya sampaikan ke Mbak Uli, Mbak Kinan, dan teman-teman yang ada di sanggar, ada sebuah pesan yang istimewa. Sorenya ketika disampaikan, aku izinkan, aku akan bahagia hati, gunakan tanganku untuk keperluanmu. Ku dalam hal ini adalah Tuhan. Gunakan tanganku, gunakan kakiku, gunakan seluruh yang aku punya. Ternyata Tuhan menyediakan diri untuk digunakan.
kita yang pinjam ternyata. Itu yang hal penting yang saya sampaikan kepada teman-teman. Beri hadiah yang terindah buat tanah air kita. Dan malam ini, maaf saya tidak sadar kalau kamera saya masih off. Malam ini, malam 17 Agustus, ketika kita mendayai bahwa malam ini adalah malam sakral, maka itulah yang akan terjadi. Dan kesakralan itu kita bangkitkan Ibu Pertiwi ini. Kita bangkitkan. Hal poin itu yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan teman-teman, monggo. Dan sekali lagi untuk malam nanti setelah Zoom ini, langkahkan kaki-kaki para Batara menapak bumi dan sabdakan kepada bumi Pertiwi ini untuk sehat, untuk bangkit, dan rasakan bagaimana tangkap suara bumi begitu berterima kasihnya. Dan sempat ketika di Gunung Kelut kemarin, hal itu saya lakukan. Seketika sang bumi menyampaikan sabdanya, aku tidak akan rela terjadi apa-apa terhadap orang-orang yang seperti ini. Itu yang saya mau sampaikan. Monggo Mas Tauhid barangkali atau teman lain yang mau sampaikan sesuatu. Ya, Rahayu Mas. Rahayu. Ayo sini Mas, ini ngumpul semua, dekat sini. Rahayu Sagung Dumadi untuk Rahayu, Rahayu, merdeka, merdeka, merdeka. 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 Rahayu Mas Tauhid. Merdeka. Merdeka. Kita di sini kurang lebih 20 orang Mas. Siap. 20 orang, kita tadi sudah memberikan kelimpahan bersama-sama seperti yang biasa kita lakukan, dan kita memberikan penguatan, pendayaan, saling mencahaya di sini Mas, meditasi bareng di sini terkait dengan menyambut 7 kemerdekaan Republik Indonesia tercinta. Kita di sini sudah tadi memberikan limpahan energi cinta kasih sayang untuk negeri kita Mas, tanah air, api dan udara negeri kita untuk bercahaya ya, untuk Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia mercusuar dunia, Indonesia yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kertora harjo. Itu saja Mas. Kita masih akan lanjutkan sharing, nanti kita akan nyusul untuk mengikuti Zoom. Merdeka! 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 Rahayu! Rahayu! Rahayu Mas Bonang dan semuanya. Terima kasih teman-teman Jabodetabek. Waalaikumsalam. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Mohon maaf saya baru gabung karena tadi ada konsumen di proyek Pak Bonang. Mohon maaf. Siap. Bekerja keras untuk tanah air. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mas Bonang. Mas Abdul Haris. Mas Abdul Haris. Mas Fatmi Sayekti. Mas Abdul Haris, dinyalakan mikrofon dan videonya. Salam dari teman-teman di manakah? Ya Mas Ibu Fatmi Sayekti di manakah? Anak-anak penerus bangsa. Mas Bonang. Ya. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Rahayu Mas Bonang. Ya, Rahayu.
Rahayu teman-teman, Rahayu semua. Rahayu, Mas Bonang. Rahayu, seperti yang telah saya sampaikan dan saya perlihatkan tadi, karena ada beberapa teman juga yang baru masuk, bahwa kaki kita pun memancarkan cahaya, telapak kaki kita pun memancarkan cahaya. Bahkan semua bagian tubuh kita adalah tubuh-tubuh cahaya yang mencahayai. Ketika kita melangkah di atas bumi pertiwi ini dengan cahaya-cahaya yang menguatkan bumi, ketika kita, telapak tangan kita menyentuh udara dan bapa akasa di Nusantara ini, maka langkah kaki para batara, lambaian tangan para batari bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu monggo nanti dibuktikan sendiri. Angkat tangan kita, baik telapak tangan atau ujung jari tangan ini tinggi-tinggi di langit terbuka, dan sengajakan untuk alam memberi respon. Seluruh alam Nusantara kita beri kerahayuan dan nyatakan dengan tegas, aku mau bukti bahwa semua telah terbangkitkan. Aku mau bukti bahwa semua telah terbangkitkan. Nusantara telah terbangkitkan. Tunggu, alam akan memberi hadiah dan respon kepada batara-batari yang memberikan hadiah kepada Nusantara. Nanti lakukan. Sebenarnya hanya itu yang saya mau sampaikan di Zoom yang saya umumkan mendadak ini. Barangkali selanjutnya teman-teman bisa menyampaikan sesuatu. Rahayu Mas Bonang. Persilahkan, monggo Rahayu. Pak Maskur. Untuk menyabdakan ke Ibu Bumi Pertiwi, setiap langkah kaki itu mengucapkan apa yang yang pas itu. Pakai ucapan rasa, Mas. Nggak usah pakai ucapan-ucapan kata. Langsung main rasa saja. Langkahkan dengan kesengajaan tanpa memikirkan apa-apa, cari responnya. Kalau teman-teman mau lebih kuat lagi, aku mendayai Bumi Pertiwi. Lakukan langkah-langkah. Terus suwun. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Putri. Iya kan waktu itu sebelum waktu itu kan Mas Bonang pernah ngomong tuh suruh nyeker terus suruh ngedain bumi kan. Putri. Nah terus habis kayak gitu, nah sebelum Mas Bonang ngomong tuh aku udah 2 hari tuh nyeker tapi biasa aja rasanya. Terus pas Mas Bonang ngomong suruh ngendayai bumi, akhirnya aku nyeker lah tuh sambil ngendayai bumi. Masa jalannya kayak raksasa bunyi. Nanti, Bang. Terus kan aku bilang, aku mendayaimu bumi. Terus tiba-tiba dia ngomong, iya aku terima gitu. Iya aku terima. Rahayu Mbak Putri. Rahayu. Berarti diterima ya Mas Bonang ya? Nyekernya sandal hilang apa memang sengaja merahmati? Tapi udah tipis jadinya nyeker. Iya Bu Putri. Apalagi kalau yang melangkah dan nyeker itu putri yang penuh keluguan. Nanti teman-teman akan sangat kuat rasanya. Tangkap responnya.
respon bumi itu tangkap dan bermacam-macam responnya nanti. Ya, aku terima Putri. Mungkin itu masih koma itu Putri. Ada kata lainnya yang belum kamu dengar. Sang bumi berkata, ngapain baru sekarang Put kamu lakukan? Selama ini kau di mana? Selama ini nyeker doang, tapi kagak ngasih daya ke bumi. Oh gitu ya. 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 Nah terus, Ya. terus kan kemarin meditasi pakai daun keluih ya. Udah tuh. Kan disuruh kata Mbak Uli kan pikirkan satu yang pengen dicapai. Udah tuh akhirnya aku pikirin tuh. Setelah setelah bagi-bagi energi akhirnya aku pikirin aku mau apa. Terus tiba-tiba ada yang ngomong gini, kan aku pengen jadi pegawai staf akuntan Bank Indonesia ya. Terus tiba-tiba ada yang ngomong gini, selamat Putri, kamu telah bergabung menjadi staf accounting Bank Indonesia gitu. Terus habis itu nangis. Padahal udah selesai meditasinya, tapi nangisnya tetap nggak berhenti. Pucut. Mbak Uli. Yang sudah ditangkap itu baik visualisasi atau suara Putri ya, dayai. Suara itu semakin dayai dengan tiupanmu. Ingat kuncinya adalah perhatian dan pendayaan. Jawab, terima kasih Putri. Terus gimana ngedayainnya Mas Bonang? Kan ngomongnya udah kemarin. Loh kan masih ingat sama omongannya. Oh, ngedayainnya ingetannya itu. Iya, itulah tapak kuntul mabur. Ketika perkataan atau visualisasi yang sudah disampaikan ke kita, tapaknya kan kelihatan jejak dari maburnya sang burung bangau putih itu. Oh gitu. Ya udah, makasih ya Mas Bonang. Oke, makasih Putri. Ya, rahayu. Rahayu. Nah, terus mengenai kita ambil kekayaan Tuhan, sudah lakukan saja dengan tanpa banyak pertanyaan, karena sudah diberikan izin untuk menggunakan tangannya untuk keperluan kita. Ambil, karena apa? Kalau tidak kita ambil, orang lain, pihak lain yang akan mengambilnya, dan itulah awal mula dari ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Ritual itu sebagai penuntun energi kita untuk menyatakan atau menciptakan Ciptoningrat, untuk memfaktakan energi dari nirmateri menjadi energi yang bermateri, yang wujud. Dilakukan sehari sekali kayak di malam hari, seminggu sekali kayak. Uangnya habis itu diambil lagi nggak apa-apa. Ketika ritual lagi, kasih lagi, lakukan lagi. Bukan memberi kerahmatan teman-teman, bukan memberi rahmat, bukan memberi cinta kasih ke uang, tapi ambil kekayaan Tuhan yang Maha Kaya itu. Kekayaannya sudah disediakan, tinggal ambil dengan tapak-tapak sakti kalian. Ambil dari atas, masukkan, ambil dari samping, masukkan, ambil ini, ambil dengan tapak ini sudah. Kuncinya kita yang harus memulai dulu, kita yang harus progresif, proaktif. Kalau kita tidak melakukan satu langkah, maka semuanya akan berhenti dan diam begitu saja. Kita yang harus melakukan. Tuhan tidak akan merubah nasib kalau kita tidak melangkah duluan. Apapun itu, bahkan dalam bertuhan pun kita harus melangkah duluan. Dan langkah-langkah itu tidak lagi seperti yang kemarin-kemarin,
langkah-langkah yang pasif dan riman, kita para Batara harus keluar dari kotak-kotak itu, karena dengan kotak-kotak yang selama ini menjerat kita, mengakibatkan kita terjerembab. Lakukan langkah-langkah spiritual yang progresif dan harus mendobrak. Makanya saya istilahkan kita rampok, karena ya uang atau harta yang kita ambil itu dia akan bertumbuh lagi. Ambil. Jangan hanya meminta dan berharap untuk dikasih, tapi ambil. Seperti itu, barangkali ada yang lain, monggo. Rahayu Mas Bonang. Rahayu, Mas Rosidi, merdeka Mas, merdeka. Merdeka. Nah, begini Mas Bonang, ini saya mau bicara tentang pendayaan uang yang diletakkan di warna kuning, tapi ini saya ceritakan dengan ini saya punya apa dari bambu ya? Iya, dari bambu. Ya. Tapi warnanya kan nggak kuning. Sama istri saya dikasih pewarna kuning biasa. Tadi malam saya dayai sama istri saya, meditasi bersama istri saya. Nah, kebetulan uang saya tinggal 350. Saya taruh sini, meditasi bersama, dan saya rasakan energi nyata. Dan paginya Mas Bonang, tiba-tiba saya mendapatkan uang, kalau nggak salah 1 juta kurang lah. Nggak tahu itu dari mana uang, tiba-tiba dapat uang dari sana yang nggak disangka-sangka itu loh Mas Bonang. Memang betul-betul nyata ini. Terima kasih Mas. Makasih Mas Rosidi. Rahayu. Ya, rahayu. Nyata ini betul-betul nyata. Dan saya tadi sama istri saya terheran-heran loh, kok bisa Mas. Perkiraan saya reaksinya seminggu ke depan dari ketika saya ngomong hari Jumat kemarin. Itu pagi jam 10. Iya, naik langsung. Iya, ditelepon teman saya. Ditelepon teman saya. Kenapa? Senio kamu ya. Tiba-tiba dikasih uang. Uangnya apa? Burung yang sampai yang ada di sana laku. Loh, iya tak? Dikasih. Terus setelah itu diajak pergi. Ayo ikut saya. Dikasih lagi sama orang uang. Berapa? 150. Terus pulang sampai di rumah ditelepon orang. Mas, ayamnya tak beli nih ya loh. Iya wes silahkan, nggak ribet-ribet gitu loh, langsung secara tidak langsung tuh apa ya, nggak disangka-sangka, sampai heran sampai sekarang gitu loh. Barusan ini Rahayu Mas Bonang. Ya, itu kan Mas. Habis dari keliling-keliling dari teman-teman ketiduran, terus bangun-bangun ada Zoom ini. Itu. Terima kasih Mas Bon. Lakukan terus Mas Rosidi. Iya, terima kasih. Rahayu. Rahayu. Rumusnya kan seperti ini teman-teman. Semuanya sudah disediakan. Gusti Allah itu tanggung jawab penuh. Kalau sudah menciptakan makhluknya berupa manusia ini, ya menghidupi, ya menyehatkan, ya memuliakan, semua sudah disediakan. Jangan nyalahkan Tuhan kalau kita sakit misalnya, karena daya sehat yang disediakan tidak diambil. Jangan mengeluh kalau kemuliaan jauh dari kita, karena kita tidak ambil kemuliaan itu. Termasuk kekayaan Tuhan. Senangnya ngeluh,
Padahal sudah disediakan tapi tidak diambil. Akhirnya diambil orang. Itu yang terjadi sehingga beberapa teman minoritas akhirnya ngambil dengan porsi besar. Sementara yang mayoritas kita karena nggak progresif dan tidak sadar bahwa itu sudah disediakan, kita termakan filsafat spiritual yang sabar, nerimo ing pandum. Memang sudah didom. Karena sudah didom ya diambil. Ya, Mas Rosidi dan teman-teman lain, nggak usah bingung lah. Nggak usah bingung. Lakukan. Bingungnya itu terakhir-terakhir saja. Kalau sudah kejadian baru, oh iya. Kayak Mas Rosidi yang ketawa-ketawa. Ya, nikmati sajalah. Nikmati saja. Monggo barangkali ada yang lain. Selamat Mas Rosidi. Rahayu ya. Mas Bonang. Rahayu Mas Ya, Bonang. Rahayu. Ini Rahayu Mas Bonang. kalau ditemui oleh Pak Karno, Bung Karno sama Pak Harto. Pak Harto itu mesem Mas Bonang. Cuma Pak Karno melihat gitu. Waktu Ya. masalah uang itu Mas Bonang. Gimana Mas Oke. Bonang? Ya bilang kepada Pak Karno, kepada Pak Harto. Tidak cukup mesem Pak Harto. Kasih mesem yang nyata. Iya ya Nggak Rahayu cukup. Mas Bonang. Karena spiritual itu utuh. Antara penglihatan spiritual dan kenyataan material harus sejalan. Tidak cukup hanya disenyumi dalam pandangan atau visual spiritual. Tantang diri kita, tantang beliau-beliaunya, tidak cukup mesem di dalam spiritual. Saya mau mesemnya yang nyata. Iya. Terima kasih. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mas Darsono, monggo. Ya, Rahayu Sagung Dumadi buat teman-teman semua. Jadi untuk masalah materi ini, ya kita memang harus pasrah. Tapi pasrah tidak menerima ing pandum. Pasrah kita harus berusaha. Maksudnya pasrah itu berusaha. Berusaha untuk mendapatkan semua yang sudah tersedia dan sudah disediakan sebenarnya. Jadi kita memang harus ada sarana. Kalau yang mendapatkan dengan katakan tidak dengan sarana, seperti tadi ceritanya Mas siapa tahu-tahu kok ada uang naruh 350 menjadi hampir 1 juta. Itu memang keajaiban. Itu luar biasa. Walaupun sedikit, tapi itu sangat luar biasa. Nah, yang saya lakukan adalah dengan sarana Mas Bonang. Dalam artian kita pasrah dalam berusaha. Kita katakan kalau saya itu usaha dulu. Hasil nanti sudah itu Gusti yang menentukan begitu. Jadi kita tidak terbebani oleh target-target. Kita tidak terbebani oleh nafsu serakah. Begitu. Jadi yang penting berusaha. Untuk hasil pasrah itu biasanya malah hasilnya lebih banyak. Nah, setelah kita mendapatkan itu pun sudah harus ada niatan untuk berbagi, Mas Bonang. Jadi harus ada berbagi. Ya terserah berbagi kepada siapapun gitu. Jangan serakah untuk kita nikmati sendiri. Itu jangan seperti itu. Nah inilah kalau kita semua ini
katakanlah berusaha dengan sarana, terus nanti kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dengan tanpa target itu nantinya kita sebagai kaum spiritualis ini akan menjadi seimbang dengan kaum yang materialis. Saya kira itu, Mas Bonang dan teman-teman lainnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Rahayu. Yang kita lakukan dalam ritual itu adalah salah satu bentuk dari usaha, yaitu usaha spiritual. Dan usaha spiritual itu dayanya lebih kuat. Kita tidak pasif, dan memang benar Mas Darsono, sebenarnya pasrah itu adalah usaha, karena kita memang diharuskan untuk berusaha. Nah, kita pasrah dalam usaha itu, bukan pasrah tidak melakukan sesuatu. Dan sumber daya yang kita punya dengan telah terbangkitkannya daya sejati kita, yakinlah teman-teman semua, energi ini adalah guru sejati kita. Kita akan tertuntun selalu, terbimbing selalu untuk salah satunya dalam hal berbagi, untuk terlepas atau terhindar dari keserakahan, karena energi ini tidak bisa membuat kita menjadi terjerembab. Ini energi Tuhan, energi sejati kita, Dewa Ruci kita, guru sejati kita, yang akan membuat kita terbangun dengan keindahan ilahiyah kita. Kita akan tertata sendiri. Dan mengenai sarana seperti Mas Sapa tadi yang dapat uang mendadak tadi, sarananya adalah karena beliau jual beli burung, Mas, juri lomba kicau burung, Mas Sapa tadi, tidak terlepas dari bidang usahanya. Ya, Mas Rosidi. Tidak terlepas dari sarana dari bidang usahanya. Energi ini akan memberi kode ke alam bahwa kita yang melakukan, menulis garis atau memberi kekuatan seperti yang kita lakukan di ritual itu. Seperti itu, dan memang selaras dengan apa yang disampaikan Mas Darsono. Memang tidak bisa tahu-tahu tiba-tiba ada. Sarana dalam usahanya mesti ada. Dan bebaskan energi ini bekerja, karena terus terang energi ini bekerja jauh melampaui pikiran kita. Kita hanya memproduksi atau memprogram energi-energi yang memang sudah disediakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Nanti malam Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Nanti malam ambil sak gerobak Mas Rosidi. Oh iya. Monggo Mbak Uli. Iya, saya mau sedikit testimoni dari yang tadi malam kita meditasi keuangan itu gitu ya. Dari hasil meditasi itu kan kita selesai itu usahakan lupakan gitu, jangan diingat-ingat seperti itu gitu. Seperti halnya kita memberi dan seperti halnya kita meminta, jangan maksa.
kayak gitu. Saya lupakan kayak gitu. Tapi asik-asik kayak gitu, saya lihat YouTube dan sebagainya. Tiba-tiba tuh dari email saya tuh masuk kayak gitu. Saya klik kayak gitu. Saya itu dapat bonus uang 2 juta. Kemudian dapat iPhone itu 1. Terus dapat vouchernya Lazada itu berapa ya? 600.000. Terus apalagi lah kayak gitu, ada beberapa kayak gitu. Oh iya. Terus sampai saya gini, ini beneran nggak ya gitu. Akhirnya saya takut, Mas, kok semuanya berondong langsung semua dapat ya, saya gitu. Itu saya lupa password email saya aja. Itu tok kuncinya. Jadi hubungi Mbak Andri. Oh iya kah? Siap. Itu saya gini, wah ini Mas Adi mana ya? Ini sebenarnya bisa jebol apapun sebenarnya. Kalau saya rasakan, oh berarti ternyata ketika kita menggunakan nafas pusar gitu loh. Itu seperti halnya tempat kantongnya itu deh. Kantongnya Gusti. Wes ambilan yang mana yang mau, seperti itu rasanya tuh. Jadi saya klik kayak gitu. Ya itu gitu. Apalagi ngeklik ke perutnya Mas Bonang itu sebenarnya tembus ke punyanya Gus. Iya, Mbak Uli nakalan. Ya, tapi sudah minta izin, enggak apa-apa. Iya, betul. Jadi saya ngerasakan ternyata nggak cuma tangan deh, Mas. Kayaknya di hidup itu juga gitu. Nah. Terus di apa ya, di suwuk, di apa itu, sak rambutan jenengan itu juga. Itu daya saya gitu. Wah, ternyata seperti ini dahsyatnya gitu loh. Jadi saya sih mengharap teman-teman jangan ragu, wes. Kalau ingin cek setelah melakukan pendayaan, apa sih fokusmu gitu? Ceken itu sampai di mana gitu. Udah berapa persen kayak gitu. Kalau belum berhasil berarti energi jenengan yang belum maksimal. Sebenarnya seperti itu gitu loh. Fokusnya itu belum besar berarti. Baru kenal, masa cuman meditasi 10 menit Mbak saya barusan. Alah, Mas Bonang itu puluhan tahun meditasinya. Makanya dapatnya sabut itu kayak gitu loh. Kalau udah deket sama Gusti itu apa sih yang nggak dikasih? Wong itu yang punya semuanya. Iya, benar Mbak Uli, ya, teman-teman. Iya. Kalau sudah sering ngopi bersama dengan Gusti, apa sih yang nggak dikasih? Bahkan dayanya Gusti bisa saya lobby, bisa saya ambil untuk teman seketika diberi. Apakah kemudian dengan hal ini terjadi rahasia Tuhan semakin terungkap, kemudian Tuhan malu rahasianya dibuka? Memang Tuhan kita terbatas. Beliau tidak terbatas, jadi jangan ragu, jangan bimbang. Makanya walaupun dengan agak guyon, saya kepada teman-teman bilang, rampok saja. Semakin kau rampok, beliau semakin tersenyum. Ayo Mas Bonang. Bahasanya gerandong bahasanya. Iya, gerandong. Dengan Maya pun Gusti itu seneng kok. Dengan Maya pun Gusti tetap seneng kok. Iya Mbak Uli, bener Mbak Uli. Seperti yang saya sampaikan dan saya kemarin buka ke Mbak Uli. Mbak Uli coba pakai ketipan mata saja. Nih, ketipan mata yang seperti ini. Dia luar biasa bekerja. Tidak terbatas telapak tangan, jari tangan. Yang saya tadi sampaikan ke teman-teman, telapak kaki pun walaupun terasa agak aneh ya. Iya. Ketipan mata saja. Ya nanti bisa dibuktikan. Coba jangan ketipin ke cewek-cewek ya, yang laki-laki. Alam ini beri kode ke alam, beri daya ke alam dengan semua apapun, karena kita adalah ruhnya sendiri. Ya kita buktikan saja. Ini kan pembuktian dari apa yang Gusti katakan selama ini.
Suruh dekat ya, kita jauh lebih dekat, jauh lebih mendekat. Disuruh melangkah satu langkah, oh enggak terima saya. Saya akan ribuan melangkah. Nah, Tuhan kan enggak punya pilihan lain selain lebih dari yang telah saya lakukan langkah-langkah itu. Kalau dengan saya cabut. Enggak. Kita peluk beliau, beliau akan semakin memeluk. Ya, yang lebih ekstrim kita paksa beliau. Tidak ada pilihan lain, beliau akan memaksa kita. Udah tidak mungkin gagal dalam berspiritual. Kalau energi sejati ini sudah bangkit, tidak mungkin gagal. Ayo Mas Bonang. Mas Adi guyang-guyu ae. Kenapa Mas Adi? Asik Mas. Mas, setelah kemarin itu kemarin ngerampok ta Mas. Saya malah belum Mbak Uli. Cuman masih belajar spiritual yang awal-awal dulu. Cuman kemarin tuh setelah dikasih tahu Mas Bonang los di Telegram tuh los aja pelan. Setelah 1 jam lebih itu perasaan enak Mas Bonang, asik Mas Bonang. Terus sama yang diajari Mas siapa itu yang katanya tarik napas perut, terus aku sejatilah aku itu di kepala rasanya gede Mas, rasanya kayak membengkak gitu. Seperti itu. Tapi kalau yang terkait gentong tadi Pak, Mas Bonang, gentong di cat kuning itu tadi, nanti kalau pas pulang rumah Mas Bonang. Iya. Itu Mas Bonang perkembangan saya di Banten. Iya Mas Adi. Nanti saya masih main ke sana Mas. Iya. Sing kari gue oleh akeh Mas. Aku aja yang kari lah. Kangen sama Mas Bonang sama Mbak Windy ya. Saya minta main ke sana Mas, tidak pulang. Ya. Mari Mas. Malam ini kami adakan ritual untuk menyambut 17 Agustus besok. Ada beberapa teman di Sanggar. Beberapa teman ada yang ngambil jodoh. Kalau ke saya, Mas, saya belum nikah, bagaimana? Ya ambilen di Tuhan. Cupu nang Gusti. Caranya seperti ini. Ya langsung muncul bayangannya. Ya sudah, tinggal salaman. 2 bulan lagi ya. Progresif. Kuncinya di progresif. Kesabaran itu benar yang disampaikan Mas Darsono. Kita sabar dalam langkah yang sudah menjadi kemestian kita, bukan sabar diam. Ya gitulah. Monggo yang lainnya. Ayo Mas Bonang. Rahayu. Rahayu Mas Bonang. Monggo. Ini saya Hermawan dari Tangerang Mas Bonang. Ya Mas Hermawan. Yang waktu hari apa itu saya telepon Mas Bonang itu yang berkaitan dengan mimpi saya Mas Bonang yang tanah longsor dan ada banjir. Nah, itu Mas Bonang minta keempat dia bermimpi tanah ada longsor dan ada banjir. Kemudian Mas Bonang kebetulan mengangkat tema memberi atau merahmati. Agak dekat ke mic-nya Mas. Ya, jadi setelah saya bermimpi itu ada terus air ada banyak banjir, terus saya paginya telepon Mas Bonang itu. Nah kebetulan malamnya Mas Bonang membahas tema mengenai merahmati bumi dengan telapak kaki ya. Nah sepertinya ini sangat berkaitan sekali. Nah setelah saya telepon Mas Bonang, terus akhirnya paginya saya kelilingin kampung saya dengan berjalan kaki.
Nah, setelah saya kelilingin beberapa saat, saya dengar suara tanah itu gluduk gitu, Mas Bonang. Nah, makanya waktu itu saya tanya ke Mas Bonang, ini respon apakah dari alam atau saya hanya dengar-dengar saja gitu loh. Nah, setelah saya kelilingin pada hari pertama itu, saya merasa badan saya panas. Nah, terus pada hari kedua saya kelilingin lagi, badan saya merasa lemes dan ngantuk gitu. Nah, hari ini tadi, yang hari ketiga, saya kelilingin kampung saya bawaannya lapar setelah itu, Mas Bonang. Itu mengenai merahmati bumi ya. Nah, untuk yang berkaitan dengan yang tempat wadah yang warna emas itu, setelah malamnya saya dayai dan saya minta ke rekan-rekan untuk mendayai juga, itu paginya dagangan istri saya diborong orang, Mas Bonang. Jadi banyak yang terjual di luar perkiraan saya, seperti itu, Mas Bonang. Begitu, Mas Bonang. Terima kasih, Mas. Sudah kulaan lagi, Mas? Iya, ya itu langsung makannya langsung. Tadi belanja, Mas Bonang. Isi freezer dia penuh. Luar biasa memang. Iya, iya. Terus kuatkan, Mas. Memang saya juga terima kasih kepada siapa, Mbak Uli yang kemarin, bapak-bapak yang pinter wayang kemarin, Mbak Uli, lupa saya namanya. Suaminya Bu Mismiati. Iya. Nganjuk. Suaminya Bu Mismiati. Belum, Pak. Dalam, Mas Bonang. Oh iya. Ini Mas Widi Nganjuk. Terima kasih, Mas Widi, karena Krisno kalau mau Twikromo memang harus dengan bolos rewu, tidak bisa sendirian. Ayo teman-teman bareng bangkitkan tebus tangisan leluhur kita, beri senyuman kepada alam semesta. Nusantara sangat menunggu. Nggih, matur suwun, Mas Widi. Wujud. Mas, kita nyanyi yuk. Wujud. Yuk kita semuanya nyanyi yuk lagu apa? Tanah Air itu. Ini dari tadi saya sudah nyanyikan, Mbak. Rahayu, Mbak Uli. Rahayu, Mas Bonang. Rahayu. Rahayu. Iya, Mbak Sandri. Ini kan kemarin yang masalah tempat warna emas itu nggih. Saya itu kan belum punya apa sih namanya yang tempat warna emas itu. Tapi saya itu jadi kan memang ada rencana mau buka keagenan suatu produk lah. Tapi itu kan dilalah orangnya itu kan angel banget tidak rembuk. Jadi ceritanya itu memang di sini sudah ada. Tapi kan kita mau buka lagi itu bukan mau ngambil rezeki orang. Tapi karena memang secara peraturan kan memang per kecamatan itu satu agen. Lah di kabupaten saya itu memang banyak yang kosong, yang baru dibuka itu baru 2 kecamatan. Nah kita kan ya wis lah sing bagian kulon tak buka ya aku, kebetulan ada sedikit modal. Tapi di Jak Rembuk tuh angel banget, udah mau sebulanan. Lah sing tak daya itu ya cuma ya tak minta bahwa tak dayai rumah yang mau tak bikin jadi gudang itu tak dayai terus. Ya semoga jadi gitu loh. Ya alhamdulillah ini malam ini suami pulang bawa bocoran bahwa wonge wis gelem dijak rembukan. Jadi maksudnya ya kita berapa langkah lebih maju ya istilahnya terwujud lah niku gudangnya niku untuk kita buka keagenan ngoten loh. Ya seneng aja karena memang dari kemarin-kemarin tuh wonge diajak rembuk tuh angel banget. Jadi tak pikir wong aku tuh belum punya wadah emas, jadi sing tak daya itu yo tempatnya sing mau tak buka gudang sama orangnya tak
kirim energi cinta kasih wes melembutlah hatimu gitu loh, maksudnya ben kena dijak rembug gitu loh Mas, bukannya kita mau ngambil rezeki ini enggak, tapi kan ini ya wong karang segini luasnya lah, wong anggotamu keliling juga kan yo capek nek jaraknya jauh nggak terjangkau gitu loh, ya wes bagian kulon tak aku sing buka, nanti nek dapat order sebelah wetan yo tak kayak jenengan, saya juga ndak mau serakah gitu loh, yang dijak rembug niku masya Allah angele. Ini alhamdulillah tak dayai berapa hari itu, alhamdulillah ini suami bilang wongnya wis kena dijak rembug. Alhamdulillah banget ya, maksudnya asal yakin yo insya Allah bisa lah gitu. Wujud Bu itu pasti. Wujud insya Allah. Wujud Sukses, kunci sukses. itu Mbak. Ya, sukses. Kunci itu lancar. yakin itu kunci. Sukses lancar. Nggih, walaupun maksudnya itu saya belum pakai yang gentong emas, apa yang wadah warna emas, belum mendayai uang, tapi tak dayai sih apa sing aku iso gitu loh. Karena memang itu ya wis ya sebulanan lah. Aduh, uang kok dijak rembug angel banget gitu. Ya alhamdulillah wujud. Sukses Pak Tantri. Sukses. Nggih. Ya, didayai aja. Nggih. Apakah perlu niat, perlu keyakinan? Ingat teman-teman ya, niat dan keyakinan itu adalah wacana yang ada di dalam akal kita. Karena ini sudah melampaui akal, yang penting kita lakukan, dayai, lakukan, dayai, sambil rokokan, sambil merasakan kenikmatan kebahagiaan, udah biarin. Setuju. Pokok jangan lupa bahagia. Ya, betul. Betul Mbak Uli. Ya. Terima kasih Mbak Uli. Pasti jadi kita. Waktu kita belum disadarin Mas Bonang aja, kita masih pada pingsan aja. Sudah banyak yang berhasil, apalagi sekarang disadarkan. 90% energi kita sekarang dibangkitkan. Wong yang dulu cuma 10% aja banyak berhasil kok. Masa sekarang 90 kita malah nggak berhasil? Lah guyu nanti. Itu ayamnya tetanggaku. Ayamnya di tetanggaku di Malaysia nanti ketawa itu. Ya. Jangan lupa passwordnya diingat Mbak Uli. Yang lain barangkali. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Bali. Monggo. Rahayu Pak. Ini saya dari Bali. Ini agak slow respon ini. Mohon maaf ini. Saya mau ceritakan pada satu kesempatan saya meditasi, saya masih belum tahu, saya menerima cemeti gitu Mas Bonang. Pecut ya, istilah Balinya pecut ya, gitu. Pecut ya. Nah itu saya belum tahu bagaimana, kapan menggunakannya gitu. Saya terima itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat saya meditasi, sehabis saya datang dari Gunung Puncak Penulisan, saya bertanya sama Gusti, ini tugas ini berat sekali nih bagi saya. Nah terus saya ada rasa takut gitu, mengambil tugas dan tanggung jawab ini. Nah habis itu sini, pakai pangku. Di sini pangku. Kalau udah di pangku ngapain yang kamu takutkan lagi? Apa lagi yang ditakutkan lagi? Nah itu saya masih belum. Ini mohon petunjuknya Mas Bonang. Terima kasih. Ya. Ketika Gusti memberi amanat, Gusti sudah penuh perhitungan dan tidak akan pernah salah. Apanya yang ditakutkan Pak Ketut ya? Saya sama sekali tidak melihat itu. Angkat peti, cemeti itu tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Dan kalau bahasa Jawa mengkerik tahu Pak Ketut? Tidak tahu Pak. Berkaca, tangan berkaca pinggang itu Pak ya? Iya. Iya. Satu tangan berkaca pinggang dan angkat
cemetinya tinggi-tinggi dengan tangan kanan, tangan kiri berkaca pinggang, Ya. dan wah, ini tugas Pak Ketut heboh ini, Pak. Bukan tugas berat, Pak Ketut, tugas heboh. Ya. Oke. Ya, heboh kan. Ya. Cemeti itu 3 kali, Pak Ketut, sebagai awalan. Nanti saya hubungilah. Pak Ketut tadi hubungi, saya belum sempat jawab. Oke, siap. Oke. Semangat. Terima kasih. Semangat. Merdeka. Tugas merdeka. Tugas yang Ayo, Mas Bonang. menghebohkan. Bukan tugas berat, Pak Ketut. Rahayu Mas Ya. Bonang. Rahayu, Rahayu. Mau Pak testimoni Mas Suranto. Bonang. Ya, monggo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bonang. Saya merasa sangat beruntung seusia saya ini bertemu Mas Bonang. Semenjak menjalani saya merasa mengalami hal-hal yang belum pernah saya jalani dalam berspiritual. Pertama, beberapa minggu ini saya merasa pernah itu meditasi, suara napas saya itu di luar, Mas. Udah kayak nggak di badan begitu. Terus pernah juga waktu meditasi itu ada suara semuanya bersaut-sautan dari kepala sampai seluruh pusat ke kaki seperti itu. Terus yang tadi pagi waktu saya menggunakan dari pusar, ya benar. Waktu saya menggunakan dari pusar, saya tarik ekspor ke menggunakan matraji, terus saya naikkan ke kepala. Saya pakai napas kepala, saya gunakan itu suaranya luar biasa. Napas itu seperti pesawat jet F-16, begitu besarnya itu. Jadi saya asik di situ, saya bermanuver kayak pesawat akrobatik gitu, saya main-mainkan seperti itu. Aduh, luar biasa pengalaman hidup saya. Mohon pengarahannya, kira-kira apa selanjutnya yang harus saya lakukan, Mas Bonang. Terima kasih, Mas. Iya, makasih. Sumber energinya diganti dari aftur ke ke tenaga nuklir biar ndak cepet habis, Mas Sugri ya. Ya, F-16-nya diganti siluman, Pak, yang termodern. Ya. Bila perlu naik UFO aja, naik UFO. Bila perlu naik UFO. Mindset kita akan sangat menentukan dalam berspiritual. Kalau kita punya mindset bahwa aku akan menyediakan darah dan dagingku untuk menyelamatkan umat manusia, ya akan tergenapilah seperti itu. Sebuah pengorbanan habis-habisan dari seseorang kepada hamba, kepada bapaknya. Dan kita pun tertantang, apa yang bisa kau persembahkan? Saya akan persembahkan yang istimewa dari yang saya miliki. Kalau saya nggak bisa ngomong. Itu contoh saja. Monggo yang lain. Jangan masuk ke situ dulu, nanti saya bergetar-getar. Yang lain dulu. Ya, Rahayu Mas Bonang. Rahayu, Mas Sakdi, Mas Andi, monggo. Mas Sakdi duluan. Ya, Mas Sakdi. Oh, nggih Mas Rahayu. Ya, Rahayu. Mati. Tadi sore kan saya MD sebentar saja lah. Lepas itu saya tidur, Mas. Ada suara dari dalam begini. Nguyuwo itu saja, Mas. Ada suara itu saja. Nguyuwo itu saja. Ya. Terima kasih, Mas Rahayu. Saya menjawab, wis guyu.
Ayo guyu bareng. Iya Mas, hati gembira adalah obat. Obat apapun. Karena dengan keriangan, energi kita akan dahsyat. Guyu Mas Adi. Ya Mas, terima kasih. Monggo. Rahayu. Ya rahayu. Mas Andi, monggo. Oke. Rahayu, sedulur, rahayu, Mas. Rahayu. Nah, ini mau testimoni yang Baskom Mas itu. Jadi kemarin kan pas pulang dari sanggarnya Bang Roy, itu masih sempat buka toko, saya buka. Itu baru buka sekitar 10 menit langsung penglaris. Dapat 800 ribuan lah. Tapi yang saya mau tanyakan, itu kan malamnya rame temen. Ya akhirnya kan saya ikut apa namanya, ya ikut pengen main lah gitu. Main judi. Saya jujur aja. Nah main judi akhirnya habis Mas Bonang. Ya itu sampai sekarang. Sampai sekarang itu, aduh, kerjaan itu kusut semua. Lucu, ketawa dia. Guyu aja Mas. Ya Mas Andri. Mas Andi. Itu karma apa petunjuk Rahayu Mas Andi. Ya. Sebenarnya itu sudah terjawab nyata Mas Andi, gak usah ditanyakan itu. Yang menjawab adalah kenyataan, dan kenyataan tidak pernah bohong. Ya gitulah. Berarti tidak boleh Mas Andi sampean. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Pak Sabri, monggo. Ini tadi Mas Bonang suruh dayai bumi. Tadi saya keluar sebentar ke rumah. Saya ceker jalan kaki mengitari rumah. Saya ingin pembuktian langsung. Saya dayai. Langsung terasa itu Mas Bonang. Nyetrum di badan. Dari kaki ke badan naik langsung merinding saya punya kuduk. Yeah. Setelah ada 5 menit kemudian saya kembali mengingat suruh pembuktian untuk kebangkitan Nusantara, saya angkat jari Krishna saya. Padahal dalam situasi tak lama kemudian saya minta buktikan bahwa ini engkau sudah bangkit, berikan saya petunjuk. Angin langsung datang deras Mas Bonang. Rahayu. Setelah itu saya berterima kasih dan saya menyatakan rahayu Mas Bonang. Langsung direspon Mas Bonang. Terima kasih demikian. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Lakukan teman-teman di malam sakral ini seperti yang Pak Sabri sudah testimonikan. Makanya untuk malam ini saya akan akhiri Zoom ini. Lakukan sesuatu yang sangat berharga. Bahwa Nusantara telah bangkit dan raih kebangkitan itu semakin bangkitkan. Maaf Mbak Uli, saya tidak bisa menyanyi kalau untuk lagu-lagu ke Nusantaraan. Saya tidak akan pernah bisa kuat menyanyikan yang seperti itu. Saya juga tidak mau terlihat cengeng. Saya tidak mau tangisan saya dilihat teman-teman malam ini. Biar saya nangis sendiri. Dan saya mohon maaf, kita akhiri. Kita akan sama-sama menguatkan lagi. Langkahkan kakimu untuk kebangkitan. Angkat tinggi-tinggi jari Krishnamu untuk mengangkat tinggi Nusantara kita. Dan lakukanlah
Salam merdeka. Merdeka. Rahayu. Merdeka. Merdeka.